Bisa dibilang tahun ini merupakan tahun keberuntungan bagi Dewi Sandra. Kalau beberapa waktu lalu ia dinobatkan sebagai salah satu di antara sekian banyak wanita terseksi versi sebuah majalah asal luar negeri, kali ini ia kembali mendapat kabar bahagia dari negeri tetangga. Kalau yang ini berkaitan dengan karirnya di dunia tarik suara. Kabarnya, sebuah event organizer khusus musik berlabel Kru begitu tertarik dengan album terbaru milik Dewi Sandra yang salah satu lagunya masuk dalam jajak. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Dan pilihan kabar berikut ini kami persembahkan hanya untuk Anda. Tiga darah cantik ini adalah Cathy Newell, Clara Newell, dan Kelly Kilfeather. Mereka tergabung dalam Belfire, sebuah grup musik asal Irlandia. Minggu lalu mereka datang ke Indonesia untuk mempromosikan album terbarunya yang berjudul Spin the Wheel. Pada album terbarunya ini, mereka menawarkan lagu-lagu lama yang diremix kembali dengan nada-nada klasik dan kontemporer. Mereka berharap para penikmat musik di Indonesia bisa menerima dengan baik lagu-lagu yang mereka suguhkan dalam album barunya itu. Menurut tiga gadis cantik yang berhasil kami ajak untuk berbincang-bincang ini, Indonesia merupakan negara pertama yang mereka kunjungi dalam rangka peluncuran album terbaru mereka. We're really excited because it's the first place in the world it's ever been released, so it's really the first launch. So we're thrilled. Sebelum Belfire, beberapa grup musik asal Irlandia seperti The Corrs dan The Cranberries telah lebih dulu datang dan dikenal di Indonesia. Tapi dengan format dan musik yang berbeda, mereka yakin album mereka itu akan menjadi alternatif lain bagi penikmat musik. Masyarakat Indonesia yang begitu mencintai musik menjadi daya tarik utama sampai akhirnya mereka memilih Indonesia sebagai awal perjalanan mereka untuk mempromosikan album baru Belfire. Ketiganya mengaku tidak peduli dengan travel warning yang dikeluarkan oleh beberapa negara untuk kunjungan ke Indonesia. Oh, no, well, we've done some interviews. We did some interviews a few weeks ago in London, and we met a lot of people from Indonesia, and they were saying that, not to worry about anything. So we're kind of used to it being from Ireland as well. A lot of people think, when we go away to different countries, a lot of people say, is there a lot of trouble back in the Northern Ireland? You're not afraid of being bombed every day? And we don't really see much of it at all, so we kind of understand how the Indonesian people feel. Tidak di Indonesia, tidak di Singapura. Dimanapun konser Krisdayanti digelar, selalu saja memikat dan ditunggu-tunggu. Begitupun saat diva musik Indonesia ini menggelar konser tunggal di negara berlambang singa itu pada tanggal 26 Juni yang lalu. Suntec City, tempat konser diselenggarakan, telah dipadati sekitar 2.500 penggemar Krisdayanti yang tidak sabar untuk menyaksikan penampilan sang idola. Mereka rela berpanjang-panjang dalam antrian untuk memasuki gedung berkapasitas 3.500 penonton itu. Perjuangan mereka pun tidak sia-sia. Penantian dibayar dengan suatu aksi panggung yang sangat indah. Suara Krisdayanti yang prima, serta gerak badannya yang energik, membuat ratusan penyaksinya di Singapura berdecak kagum. Rasanya 2 acungan jempol saja tidak cukup untuk menggambarkan sukses yang diraih istri musisi Anang Hermansyah itu. Terbukti dengan begitu antusiasnya para penonton mengiringi setiap dendang lagu yang dinyanyikannya. Dengan keberhasilan yang diperolehnya itu, tidak ada kata lain yang pantas diucapkan selain haru dan bahagia. Alhamdulillah yang di luar dugaan semuanya yang ada malam hari ini memberikan sambutan yang baik. Kemeriahan konser sempat terganggu saat listrik mendadak padam. Riuh suara penonton yang tidak sabar untuk segera menyaksikan penampilan Krisdayanti pun hening seketika. Krisdayanti yang baru mengawali konser dengan lagu Senandung pun bagaikan mati berdiri, tidak bersuara dan tidak bergerak. Meski sempat dilanda kepanikan selama 15 menit, Krisdayanti mengaku berhasil menahan diri untuk tidak menampakkan suasana hatinya. Ini tadi kayak di zut gitu kayak hilang sebentar, tapi kuncinya satu, tenang dan memang harus kendalikan dan mengontrol emosi supaya kita bisa menjaga penonton. Di luar insiden tersebut, hampir semua penonton hadir, baik yang berasal dari Singapura maupun yang sengaja datang jauh-jauh dari tanah air, sepakat bahwa konser Krisdayanti malam itu sangat memuaskan. Ya, dia betul-betul diva ya. Diva. Walaupun dengan mati lampu berapa 10 menit ada ya. Penampilan
pertama agak shock untuk saya ya, tapi untuk seorang Krisdayanti enggak. Salut banget pokoknya gila, luar biasa banget. Kalau bukan seorang Krisdayanti pasti dia nggak bisa nyanyi sesempurna tadi itu. Ya aku lihat kayaknya banyak banget ya penggemar KD, terus aku dengar dari Malaysia juga ada ya, terus nggak nyangka juga ternyata di luar negeri ya masih ada penggemar beratnya KD gitu. Satu lagi artis kita yang bersiap go internasional. Setelah sukses di album keduanya, Dewi Sandra dilirik oleh produser yang berasal dari negeri jiran. Kabarnya, produser tersebut tertarik untuk menangani peredaran album Dewi di negara Malaysia. Bisa dibilang tahun ini merupakan tahun keberuntungan bagi Dewi Sandra. Kalau beberapa waktu lalu ia dinobatkan sebagai salah satu di antara sekian banyak wanita terseksi versi sebuah majalah asal luar negeri, kali ini ia kembali mendapat kabar bahagia dari negeri tetangga. Kalau yang ini berkaitan dengan karirnya di dunia tarik suara. Kabarnya, sebuah event organizer khusus musik berlabel Kru begitu tertarik dengan album terbaru milik Dewi Sandra yang salah satu lagunya masuk dalam jajaran tangga lagu terbaik di Malaysia. Mereka berniat untuk mempromosikan album Dewi Sandra ke seluruh wilayah di Malaysia. Bagi Dewi Sandra, mendapat kabar tersebut bagaikan kejatuhan durian runtuh. Pasalnya, sudah sejak lama penyanyi R&B itu berniat mengepakkan sayap karirnya hingga keluar Indonesia. Beberapa kali ia dan Surya Saputra suaminya mengirimkan demo-demo kasetnya ke negeri tetangga. Agaknya baru kali inilah keberuntungan berada di pihaknya. Keinginannya pun terjawab sudah. Alhamdulillah bersyukur sekali, berterima kasih sekali bahwa nggak hanya di Indonesia tapi nggak nyangka aja buat aku nggak nyangka. Sebenarnya sampai sekarang aku sama pihak label juga kita udah ngomongin pengennya coba tetangga-tetangga Indonesia kita masukin pelan-pelan, tapi itu semua butuh proses dan prosesnya juga kita nggak yang ngebet-ngebet amat, slowly aja. Meski mengaku senang, ia tidak mau terlalu larut dengan perasaannya itu. Apalagi kabar tersebut belum sampai langsung ke telinganya. Kalau untuk sekarang sih masih nyantai-nyantai aja karena belum ada omongan juga, belum ada apa-apa. Kalau terjadi, ia mungkin akan lebih berbahagia lagi. Tetapi mengingat begitu banyaknya kendala untuk go internasional, jadi ia memilih santai saja menanggapi kabar tersebut. Dibilang Dewi pasti go internasional juga, aku nggak mau ngomong apa-apa. Kalau memang itu terjadi ya terjadi, tapi kalau enggak juga asik-asik aja. Cuman kemarin beberapa minggu yang lalu memang dapat telepon dari radio di Malaysia. Wih, lagu kamu nomor 1 loh di sini. Saya, thank you very much. Terus kita wawancara segala macam lewat telepon, baru via telepon aja. Sejauh ini yang menjadi kendala untuk memancangkan namanya di belantika musik Malaysia adalah peredaran album rekamannya yang tidak sampai ke negeri jiran itu. Sehingga tidak mungkin rasanya ia memenuhi undangan untuk mempromosikan album rekamannya itu. Itu semuanya kembali ke pihak label. Karena kalau saya datang ke sana dan albumnya memang nggak bisa didapetin di sana, buat apa? Jadi harus ada satu kerjasama yang baik supaya semuanya sinkron gitu. Jadi kalau ditanya persiapan menuju go internasional, ia tidak mau berandai-andai. Yang pasti, jika kesempatan itu datang, ia akan berusaha keras untuk tidak menyia-nyiakannya. Setiap orang saya rasa juga pengen yang lebih baik ya dari apa yang udah dicapai sekarang. Kalau memang itu memungkinkan untuk keluar negeri, kenapa enggak? Ku akui hati ini jadi hilang kendali, ku terbuai bayangmu. Dewi Huges kembali ke RCTI. Setelah mengundurkan diri dari acara Angin Malam beberapa tahun yang lalu, kali ini Dewi kembali menjadi presenter untuk sebuah acara talk show yang bertajuk Jalinan Kasih. Tentunya Dewi mempunyai alasan kenapa bergabung kembali dengan stasiun televisi swasta tersebut. Pemirsa, mari kita simak wawancara berikut. 3 tahun lamanya Dewi Huges absen dari layar RCTI, tepatnya sejak kontraknya sebagai pemandu acara Angin Malam berakhir. Meski tidak lagi menghias dan menyemarakan acara tengah malam itu, nama Huges tetap tidak bisa terlepas jauh dari image Angin Malam. Pemirsa setia RCTI masih mengenangnya sebagai Huges yang melambungkan Angin Malam, serta Angin Malam yang juga berhasil melambungkan namanya. Lepas dari RCTI dan acara Angin Malamnya, Dewi Huges sempat berkelana sebagai presenter di berbagai stasiun TV swasta. Akhirnya ia terpanggil untuk kembali ke RCTI dengan menerima sebuah tawaran untuk memandu acara talk show bertema Jalinan Kasih yang rencananya akan mulai ditayangkan pada tanggal 3 Juli nanti.
Ditemui saat meluncurkan program jalinan kasih di RCTI, Huges yang didampingi Afin sang suami menceritakan alasannya menerima tawaran tersebut. Menurut laki gue tawarannya menarik, tapi ya 3 tahun nggak ke RCTI, ya kita banyak belajar juga sambil lihat-lihat juga sebenarnya RCTI itu seperti apa.